Syarat permohonan visa di Jepang. Halo guys, balik lagi dengan kita. Gimana puasanya hari ini? Lancar? Pada puasa atau udah pagi-pagi makan Indomie? Atau buat kalian yang sedang bekerja di luar negeri, halo guys. Kita dari Okinawa, salam kenal ya. Di video kali ini kita bakal bahas persyaratan permanen izin visa di Jepang. Atau Eijukeng kayak gitu. Kita bakal bahas tuntas langkah lebih ke syarat ya, sama cara mengajukan permohonannya gitu. Betul. Tapi sebelum ke syarat, visa Eijukeng itu apa sih? Visa Eijukeng atau visa izin tinggal permanen di Jepang itu untuk warga negara asing yang pengen tinggal di Jepang lama atau tanpa batas waktu. Jadi udah nggak usah perpanjang lagi gitu. Berarti kayak ini ya, kayak pindah ke warga negaraan ya. Dari visa permanen ada lagi nanti naturalisasi gitu, kayak jadi warga negara Jepang asli. Jadi cuman izin tinggalnya aja yang tanpa batas gitu. Nah, buat mendapatkan visa ini lumayan agak sulit guys, karena persyaratan tahu sendiri lah, prosedur di Jepang itu ketat banget kan, apalagi tentang visa ini. Permanen visa kan nggak sembarang orang bisa nggak sih? Lumayan ketat, kayak persyaratan yang harus dipenuhi dengan peraturan-peraturan yang ketat gitu. Nah, kita bakal bahas tuntas persyaratannya per poin ya guys ya. Tonton video ini sampai akhir biar kalian nggak salah paham, dan subscribe biar channel ini agar terus berkembang. Oke, lanjut per poinnya guys ya. Yang pertama, poin pertama yaitu apa? Lama tinggal di Jepang. Nah, ini harus setelah tinggal di Jepang selama 10 tahun berturut-turut, nggak boleh putus tuh. Wah, terus kalau misal aku pengen pulang ke negara aku sendiri itu boleh apa enggak? Nah, kalau itu kan termasuknya cuti. Nah, itu boleh. Ada peraturannya juga. Cuti juga, semisal 90 hari berturut-turut cuti pulang ke negara asal kamu, terus nggak balik-balik ke Jepang, itu bakal ditolak untuk pengajuan visa permanen. Gitu. Atau 150 hari dalam 1 tahun keluar dari negara Jepang, itu bakal ditolak sama imigrasi. Itu yang 150 hari dalam 1 tahun ya. Berarti kalau semisal ya 1 tahun tuh kayak misal gitu tetap nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau 1 tahun intinya 150 hari tuh. Misalkan sebulan ini 15 hari, nanti bulan depan 15 hari. Nah, di total 150 lebih. Nanti di pengajuan visa permanen ditolak atau diperhitungkan lagi, atau dihitung hari di Jepangnya lagi, lama tinggalnya dari awal kamu datang ke sini lagi. Dari nol lagi gitu? Nol lagi. Semisal kamu udah ya? tahun nih, 2 tahun di sini cuti selama 3 bulan di Indonesia. Nah, pas pulang ke sini mau ngajuin visa permanen, dihitungnya dari pas kamu datang ke sini, dari cutinya itu. Berarti dari harus nol nambah lagi. 2 tahun lagi gitu ya? Iya, nol lagi guys gitu. Iya, paham. Nah, pengecualian bagi kalian yang menikah atau yang punya permanen visa, ini bisa mengajukan setelah 3 tahun menikah dan 1 tahun tinggal di Jepang gitu, baru bisa mengajukan. Ini yang khusus pengecualian ya guys ya. Gitu ya, jadi kayak lebih efektif yang ini ya. Iya, lebih cepet lah kalau pengennya nikah sama orang Jepang guys. Betul. Cepet. Terus lanjut poin kedua. Poin kedua, pemohon harus memiliki visa dengan masa berlaku yang masih sisa 3 tahun lebih. Nah, maksud dari ini tuh kamu harus punya masa berlaku visa itu 3 tahun lebih. Kalau masa berlaku visa kamu tinggal 1 tahun atau 2 tahun, pokoknya 3 tahun kurang ya, itu pasti langsung ditolak mentah-mentah. Gitu. Berarti harus mempunyai sisa visanya 3 tahun gitu. Betul. Terus lanjut poin ketiga. Poin ketiga, kelayakan finansial atau penghasilan dan pajak. Itu gimana tuh maksudnya? Nah, maksud dari kelayakan finansial ini, pemohon harus memiliki pendapatan tahunan sebesar 3 juta yen atau setara dengan 300 juta rupiah. Lumayan ya berarti. Iya. Ya, intinya per tahun harus 300 juta gitu ya. Betul. Terus Kalau kurang dari itu nggak boleh. kalau aku punya tabungan di bank tapi penghasilannya nggak segitu per tahunnya, misalnya 250 atau 280 gitu ya per tahun ya, juta. Nah, tabungannya banyak, itu bisa nggak ngajuin? Nggak bisa, walaupun kamu punya tabungan besar, itu tidak berpengaruh. Oh, nggak berpengaruh berarti ya? Yang harus kamu punya itu penghasilan tahunannya, jadi yang harus besar tuh itunya loh. Terus si pemohon juga harus rajin-rajin nih bayar pajak, jangan sampai ada tunggakan, karena bisa berpengaruh nanti pas nge-apply visanya gitu. Lumayan ketat juga ya? Iya. Sampai pajak-pajak dihitungin ya? Iya dong, harus dong. Kamu pajak telat nggak bayarnya? Aman dong. Terus juga, jika pemohon memiliki tanggungan keluarga, maka total penghasilan juga harus cukup untuk menafkahi keluarga yang masih ada, kayak gitu. Jadi jangan sampai kekurangan uang lah, pokoknya gitu. Soalnya kan pemerintah juga takut barangkali kamu di sininya terlantar atau jadi gelandangan, Iya, kayak benar. gitu.
sampai detail gitu ya. Iya. Mengirim ke keluarga atau ke Indo itu diliatin sama pemerintah gitu ya. Harus. Oke, lanjut poin keempat. Perilaku dan kepatuhan hukum. Wah, apa ini tuh nih. maksudnya? Pemohon harus memiliki rekam jejak yang baik. Nggak ada tuh yang berbuat yang aneh-aneh, masuk berita yang aneh-aneh apa gitu. Intinya dia pasti bakal jadi poin kelulusan permanen visa ini. Oh, jadi Gitu. poinnya nambah ya, Iya. ada poin plus ya. Oh ya, Iya. terus kadang ada yang di Zerio Kado di belakang itu kan Iya. untuk kayak kejahatan Iya. gimana? Berarti itu harus bersih dong. Iya, clean, harus clean. Gitu ya. Nah itu tuh bakal jadi bahan pertimbangan juga Iya soalnya. Nah tidak memiliki catatan kriminal atau pelanggaran hukum, baik kejahatan ringan maupun berat, udah nggak boleh ada. Yang ringan-ringan juga nggak boleh Nggak ya. boleh. Itu pasti bakal dicatat intinya gitu. Tidak memiliki riwayat pelanggaran imigrasi seperti bekerja ilegal atau melebihi batas tinggal gitu. Wah, berarti kalau kita semisal ya overstay juga nggak boleh. Overstay udah out guys. Selalu membayar asuransi kesehatan atau kokuming, kengko hokeng, dan asuransi pensiun atau nengking secara penuh. Berarti itu juga harus lancar ya, Bang? Harus lancar. Tuh. Jika pemohon melakukan pembayaran terlambat, apalagi yang pelanggaran-pelanggaran kayak gitu udah ini. Waduh. Intinya nilai poinnya berkurang lah, bukan langsung ditolak, tapi lebih berkurang. Apalagi yang melakukan kejahatan berat gitu ya udah langsung Kayak ditolak. kriminal gitu ya. Penyolongan, Pencurian. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat yang di atas, kalian bisa langsung apply ke imigrasi Jepang, guys. Jadi, bawa persyaratan yang tadi kita sebutin, nah baru persiapan formulir untuk apply ke imigrasi Jepang gitu. Nah, berkas yang pertama, formulir permohonan. Kalian bisa download di website imigrasi Jepangnya. Oh, Langsung ada di-download. websitenya gitu. Wih, praktis banget ya. Iya, download terus langsung diisi gitu, di print dulu sih. Dokumen yang kedua yaitu paspor dan resident card atau Zerio Kado. Itu penting sih, penting banget. penting. Terus yang ketiga, surat keterangan pajak atau kaze soumeiso untuk membuktikan bahwa pemohon atau kamu yang pengen apply itu membayar pajak secara teratur gitu, nggak yang ada bolong-bolong Nggak gitu, yang nggak ada guys. nunggak-nunggak nggak ada ya. Benar. Oke, lanjut poin keempat, slip gaji atau bukti penghasilan. Biasanya dalam bentuk ginseng chosuyo, slip gaji atau laporan penghasilan tahunan. Gitu. Jadi harus ngelampirin juga. Oke, poin kelima, dokumen keuangan. Rekening koran 1 tahun terakhir untuk memastikan stabilisasi finansialnya gitu. Pemohon ini bener-bener ekonominya stabil atau finansialnya oke apa enggak gitu dilihat. Biar kelihatan ya naik turun apa enggak. Iya, nanti diawasi gitu Kak sama slip gaji gitu. Ini ketemu apa enggak slip gajinya segini sama tabungannya atau rekening korannya gitu. Kelihatan semua gitu. Tuh guys. Yang keenam, surat rekomendasi dari perusahaan. Jadi, jika pemohon bekerja di perusahaan Jepang, ini tuh kayak bisa buat jadi nilai plus gitu, dibantu oleh perusahaan. Kayak lebih jalan pintas gitu. Ya emang kalau ada penjaminnya, apalagi perusahaannya juga ikutan mengajukan itu ya nilai plus juga kan. Iya, betul banget. Poin ketujuh, bukti asuransi dan pensiun. Nah, kalian harus bawa bukti pembayaran, asuransi kesehatan dan asuransi pensiun selama beberapa tahun terakhir guys gitu. Jadi emang harus diselipkan gitu ya kan. Dilampirkan dokumennya ya. Dilampirkan. Terus lanjut. Oke, lanjut poin ke-8, surat pernyataan perilaku baik. Nah, surat ini tuh biasanya diberikan dari atasan atau orang yang terdekat gitu. Jadi biar tahu loh dia tuh ada kriminalnya enggak. Kan kalau dia bikin sendiri kan takutnya dimanipulasi gitu kan. Intinya dibuat-buat. sebagai penjamin lah ya, Betul, mirip-mirip kayak penjamin. Betul. Nah, jika pemohon menikah dengan orang Jepang atau dengan pemegang visa permanen di Jepang, harus menambahkan 2 dokumen ini guys, kayak kartu keluarga dan surat keterangan menikah dari pemerintah Jepang guys gitu. Nah, jika kalian sudah memenuhi formulir di atas, kalian apply dah tuh ke imigrasi Jepang. Nah, rata-rata proses ini memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahunan. Wah, berarti gitu. yang paling cepet tuh 6 bulan ya. Betul, Paling lama 1 nggak tahun. segampang itu soalnya Iya. guys, karena ketat banget, karena data dari pembayaran asuransi kalian dilihat lagi sama slip gaji. dicek kan? Iya, semuanya dicekin semua guys dari surat-surat yang kalian ajukan gitu. Betul, Bang. Nah, jika nanti ada dokumen yang kurang, nanti imigrasi juga akan memberitahu si pemohon atau kalian yang lagi mau apply, nanti ini kurang ini. Dikonfirmasi. Iya, gitu, nanti diobrolin gitu di sana. Calling. Nah, ini beberapa keuntungan jika kalian memegang visa permanen di Jepang atau Eijukeng. Apa aja sih keuntungannya? Coba bukti. Yang pertama, tidak perlu perbarui visa seperti kita nih guys ya. Kan kalau kita belum visa permanen ya. Iya. Jadi harus kayak perbarui lagi capek. Iya, dia udah
unlimited gitu. Gini yang ke-8 ya. Iya. Infinite. Iya, infinite. Iya. Poin kedua, bebas bekerja di berbagai sektor. Nah, ini udah kayak orang Jepang banget ya, guys. Iya. Udah, kalian pengen kerja di restoran, nggak usah perlu SSW-nya. Kalian pengen kerja di konstruksi, nggak perlu Iya, SSW-nya. jadi langsung masuk. Lamar aja. Nah, yang ketiga, mudah mendapatkan pinjaman atau kredit di bank, guys. Nah, tapi jangan ya. Ya jangan ya, guys. Ya boleh sih kalau dipakainya baik, iya. Tapi kalau buat judul ya jangan lah, guys. Judul stop. Yang keempat, lebih mudah dalam pengurusan keimigrasian untuk keluarga. Iya sih, ini kan karena dia udah jadi permanen visa, Iya. jadi dia sebagai penjamin juga kan Iya, di situ. dipermudah kan. Jadi Iya. kayak ibaratnya fast card, Iya, gitu. golden ticket. Golden ticket, iya itu. Yang kelima, tidak terpengaruh oleh status pekerjaan. Wah. Nah, jadi ini tuh kayak kalian nggak mau nganggur di sini, nggak ada perusahaan atau kayak pengangguran aja gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau yang kita visa kerjaan nggak ada kantor atau nggak ada perusahaan gitu kan, ya nggak bisa, harus pulang gitu. Berarti kayak ibaratnya kalau aku di PHK gitu, Nah, jadi aman kan? Ya kalau di gitu. PHK cari lagi, tapi kan kalau pengangguran juga nggak apa-apa. Tapi nganggur dulu sebentar boleh kan? Boleh, aman. Soalnya bisa permanen sih ya. Sepermannya aman. Mirip jadi warga Jepang aja, warga tapi nggak lokal. sepenuhnya. Betul, Pak. Yang keenam, mempermudah pengajuan kewarganegaraan Jepang. Nah, ini step selanjutnya untuk izin tinggal permanen. Step selanjutnya itu naturalisasi atau jadi warga negara Jepang asli gitulah. Ibaratnya dilokalin. Iya gitu. Nah, buat kalian yang pengen jadi warga Jepang asli ya kalian harus jadi permanen visa dulu, dari situ ke warga negara asli Iya, gitu. betul. Oke, lanjut. Yang ketujuh, bisa tinggal lebih lama di luar negeri tanpa harus kehilangan status di Jepangnya. Wah, berarti kalau semisal aku pulang walaupun 5 bulan atau 6 bulan boleh ya? Nggak apa-apa, 1 tahun, 2 tahun pulang ke Indonesia, balik lagi sini nggak Jepang. apa-apa, visanya masih aman kok. Soalnya udah ini sih permanen. Iya, nah jika izin re-entry diurus, bisa tinggal di luar negeri selama 5 tahun guys, Wih. tanpa kehilangan status di Jepangnya gitu. Enak ya? Enak banget. Enak banget. Poin ke-8. Perlindungan yang sama dengan warga negara Jepang. Nah, jadi tidak ada yang dibedakan di sini nih, sudah mulai ya kayak asuransi kesehatan, terus pajak-pajakan kayak gitu kan. Terus bantuan sosial juga nanti disamakan seperti orang Jepang gitu. Di sini kalau bantuan gede-gede banget. loh. Lumayan. Kemarin juga kita pernah kan masih warga asing ya, guys, ya, Iya. belum jadi permanen visa atau apa, tapi kita mendapatkan bantuan. Bantuan. Berapa kamu? Aku 10 mang. 10 mang ya, aku 8 kah? 10 sama kok. Tapi yang 2 mangnya itu bentuk tiket, nggak bentuk uang. Nah, yang 8 mangnya uang gitu. Oh, sama aku juga. Sama kan? Yang ke-9, tidak perlu sponsor atau penjamin guys. Semisal kalian pengen ngelamar kerja, kalian nggak perlu kayak PSK. apa-apa gitu yang di samping pihak ketiga gitu, langsung ibaratnya to the Kalian point sendiri gitu, siap ngelamar. gitu, mirip-mirip kayak gitulah, udah kayak orang Jepang. Nah, kesimpulannya visa ini pas banget untuk kalian yang pengen tinggal di Jepang lebih lama atau pengen jadi warga negara Jepang. Karena negara Jepang juga kekurangan populasi manusianya. Nah, buat kalian yang pengen kerja ke Jepang atau pengen jadi warga negara Jepang, gimana? Apakah ada minat atau masih minat pengen jadi warga negara Jepang, atau karena lihat persyaratannya udah ribet? Komen di bawah ya, kita bakal balasin satu persatu komenan dari kalian. Iya, senang banget tahu di akhir-akhir ini banyak banget yang komen-komen Iya, tuh. aku suka. Kayak bikin apa ya? Kayak bikin semangat gitu loh, guys. Nah, kita diskusi di bawah gimana menurut kalian? Apakah kalian pengen jadi warga negara Jepang? Yuk, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Like, comment, and share. Dan nantikan video kami selanjutnya. Bye bye. Bye, jam. Mata Mata nih.